Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, it's Miss Debbie again. In this video, I'm going to explain how to use be going to, will, and would like. Miss Debbie akan menjelaskan kapan sih kita menggunakan be going to, menggunakan will, dan menggunakan would like. Yang pertama, be going to kita gunakan kalau kita ingin menyatakan kegiatan yang sudah kita rencanakan dengan matang dan jauh sebelum kita mengatakannya. Will sebenarnya memiliki fungsi yang hampir sama, menyatakan kegiatan yang akan kita lakukan, yang kita rencanakan, tetapi kegiatannya diputuskan secara spontan. Contohnya, orang tua kalian memberitahu nih, hari Sabtu nenek akan datang ke rumah kalian. Dan kalian bingung kira-kira buat memasak apa ya untuk nenek, atau kita harus menyiapkan apa ya untuk nenek. Nah, setelah beberapa waktu, bisa 5 jam kemudian atau sehari kemudian, kalian bilang, I am going to make fruit salad for grandmother. Saya akan membuat salad buah untuk nenek. Nah, kegiatan ini kalian putuskan jauh sebelum kalian mengucapkannya. Entah 5 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Sedangkan will, kegiatan yang diputuskan secara spontan. Contohnya, hari H ketika nenek datang ke rumah kalian sudah menyiapkan salad buah. Tetapi nenek mintanya yang lain. Saya nggak mau fruit salad, saya nggak mau salad buah. Saya maunya sate atau nasi goreng. Nah, kalian membuat keputusan secara cepat. Oke, saya akan membuat nasi goreng untuk nenek. I will make fried rice for grandmother. Nah, kalian memutuskan membuat nasi goreng dengan cepat, dengan spontan. Contoh lainnya, kalian sedang nonton TV nih, kemudian ayah bilang, bak mandinya ember, kerannya belum dimatikan. Nah, kalian langsung jawab, I will turn the faucet off. Saya akan matikan kerannya. Nah, kegiatan itu kalian putuskan secara spontan, kan tidak direncanakan kapan kalian mau matikan keran. Jelas ya perbedaannya di sini. Jadi untuk will digunakan untuk menyatakan kegiatan yang spontan, yang kalian kerjakan secara spontan. Sedangkan be going to rencana yang diputuskan dengan matang dan jauh sebelum kalian mengatakannya. Kalau would like kalian gunakan ketika kalian ingin menyatakan keinginan atau tawaran secara sopan. I would like to go to Bandung for a vacation. Misal kalian bicara dengan Pak D atau Bude. Kalian bilang kalau kalian ingin pergi liburan ke Bandung. Atau kalian juga ingin bilang, saya ingin es krim strawberry. I would like a strawberry ice cream. Kalau kalian bicara dengan teman sebaya, kalian mengganti would like dengan kata want. W-A-N-T. W-A-N-T. Tapi bentuk sopannya kalian menggunakan would like. Sekali lagi, be going to untuk rencana kegiatan yang direncanakan dengan matang. Will menyatakan kegiatan yang diputuskan secara spontan. Would like menyatakan keinginan secara sopan. Miss Debbie akan menjelaskan satu persatu cara menyusun kalimat be going to. Kali ini Miss Debbie akan menjelaskan cara menyusun kalimat menggunakan be going to. Rumusnya adalah subjek be plus going to plus verb 1. Subjek di sini kalian bisa mengisinya dengan subjek pronoun I, you, they, we, he, she, it. Be atau to be kalian mengenalnya, kita menggunakan am, is, are. To be ada banyak, pada present tense ada am, is, are, pada past tense ada was, were, pada perfect tense ada have been atau has been. Nah, kali ini kita fokus pada present tense dulu. Pada verb 1, kata kerja 1 atau kata kerja bentuk dasar, maksudnya kalian nggak perlu menambahkan s atau es ataupun ing. Wash, go, dan buy adalah kata kerja bentuk dasar. Saya, be-nya adalah am. I am going to wash my shoes on Sunday. Saya akan mencuci sepatu saya pada hari Minggu.
You, they, we. You, kamu, they, mereka. We, kami atau kita. You are going to go to the cinema tomorrow. Harusnya ada the-nya ya di sini. Kamu akan pergi ke bioskop besok. They are going to go to the cinema tomorrow. Mereka akan pergi ke bioskop besok. We are going to go to the cinema tomorrow. Kami akan pergi ke bioskop besok. He, she, it. Dia laki-laki, dia perempuan. He is going to buy a new computer. She is going to buy a new computer. Dia laki-laki akan membeli komputer baru. Dia perempuan akan membeli sebuah komputer baru. It digunakan untuk kata benda, untuk benda mati ataupun hewan atau tumbuhan yang merujuk pada benda mati, hewan ataupun tumbuhan. Nah, pada bagian subjek apa nggak bisa diisi nama, Miss? Bisa, kalian bisa mengisi dengan nama. Kalau pada subjeknya misal Bayu dan Niki subjeknya, mereka adalah subjek jamak, lebih dari satu subjeknya, maka to be-nya adalah are. Jika subjeknya satu Indra, Indra dia laki-laki dan tunggal, maka dia menggunakan is. Vira, dia perempuan dan tunggal, maka menggunakan is to be-nya. Seperti itu ya. Untuk bentuk negatif dan bentuk interrogatif atau bentuk pertanyaannya, Miss Debbie sudah tulis pada bahan ajar di e-learning. Silakan dibaca. Miss Debbie memberikan garis besarnya saja di sini. Miss Debbie akan menjelaskan selanjutnya penggunaan will dan would like. Mengetahui cara menyusun kalimat menggunakan be going to, kita akan belajar cara menyusun kalimat menggunakan will dan would like. Rumusnya yaitu pada bagian will, rumus menyusun kalimat dengan will yaitu subject plus will plus verb 1. Subjeknya bisa you, they, we, he, she, it, ataupun nama orang seperti contoh sebelumnya. Apapun subjeknya tetap yang mengikuti yaitu will dan verb 1. Tidak ada perubahan bentuk verb, nggak perlu ditambahin s atau es ataupun ed ataupun ing. Tetap kata kerja bentuk dasar. I will open the door, you will open the door, he will open the door, we will open the door, she will open the door, atau it will open the door. Jadi tetap, will-nya tetap, tidak ada perubahan. Kata kerjanya open juga tetap, tidak ada perubahan. Untuk kalimat negatif dan interrogatifnya silakan cek PPT ya. Miss Debbie sudah tuliskan rumusnya juga. Pada bagian would like ada dua cara. Yang pertama, rumus yang pertama subject plus would like plus to plus verb 1. I would like to borrow your motorcycle. Saya ingin meminjam sepeda motormu. Yang kedua, they would like to visit your family. Mereka ingin mengunjungi keluargamu. Sama apapun subjeknya, mau I, they, we, she, it, you, tetap yang mengikuti would like to plus verb 1. Cara yang kedua, setelah would like kita langsung tambahkan noun atau kata benda. He would like a bottle of soda. Dia ingin sebotol soda. She would like a glass of orange juice. Dia perempuan ingin segelas jus jeruk. Jadi setelah subjek nggak ada perubahan apapun subjeknya, tetap would like to plus verb 1, would like plus noun. Seperti itu. Nah, kita kali ini akan membahas contoh soal dan cara mengerjakannya. Berikut ini adalah contoh soal di mana kalian diminta melengkapi kalimat menggunakan bentuk be going to yang benar. Complete the sentence by putting the verb into the correct form of be going to. Shinta bla 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 watch a theater performance next week. Kalian diminta untuk mengganti kata kerja di dalam kurung menjadi bentuk be going to yang benar. Rumusnya yaitu be plus going to plus verb 1. Subjeknya Sinta dan merupakan subjek tunggal perempuan, maka to be-nya is. Kemudian ditambahkan going to, setelah going to adalah verb 1. Ya, kata kerjanya yaitu watch, maka tambahkan watch
Maka kalimat lengkapnya yaitu Sinta is going to watch a theater performance next week. Jadi ingat rumusnya be going to plus verb 1, to be-nya sesuaikan dengan subjek yang ada. Sekali lagi karena Sinta adalah subjek tunggal perempuan, maka to be-nya is, kemudian ditambahkan going to dan verb-nya yaitu watch. Soal kedua yaitu kalian diminta untuk melengkapi kalimat menggunakan kata will dan dengan bentuk yang benar. Complete the sentence by putting the verb into the correct form of will. Doni bla 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 turned 21 years old in December. Doni akan berumur 21 tahun pada bulan Desember. Ingat, rumus will yaitu subjek will plus kata kerja. Maka setelah kata Doni, tambahkan will, kemudian kata kerja turn tanpa dirubah apapun. Maka kalimat yang benar yaitu Doni will turn 21 years old in December. Untuk soal ketiga, kalian diminta untuk melengkapi kalimat menggunakan would like or would like to. Complete the sentence by using would like or would like to. We bla 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 would like or would like to some candy. Ingat, jika setelah would like, maka yang mengikuti adalah kata benda atau noun. Jika setelah would like to, maka yang mengikuti adalah kata kerja. Some candy adalah frasa kata benda, maka yang benar yaitu menggunakan would like. We would like some candy.